Kalau Betul. dari saya dengar dari statementnya Pak Ustadz bahwa harus mengikuti ajaran Kristus atau Nabi Isa. Sekarang Iya, saya tanya, nah, orang Muslim mengikuti itu ajaran Nabi Isa. mengikuti bang. Contoh nih Contohnya? ya. Contoh gini. Yesus bersunat. Saya umat Muslim juga sunat. Yesus nggak pernah contohin makan babi. Kami juga haram makan babi itu. Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Saya sembah itu Allah. Saya esakan. Terus kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 nomor 3 itu. Ya kita sembah Allah. Karena Yesus menyuruh menyembah Allah. Kan kayak gitu. Makanya yang diajarkan Yesus malah Islam yang mengerjakan. Ya, benar sih sebenarnya Abang akui juga. Abang mengakui Pak Ustadz ya. Memang teman-teman Muslim ini atau teman-teman Islam ini, Abang lihat lebih banyak menjalankan hukum-hukum perintah Taurat. Sepakat? Sepakat dia pada. Iya, selamat malam. Malam bang. Islam Kristen bang. Kristen Bang. Open cam dulu lah. Pak Dehe juga open cam dia. Oke, abang Kristen. Bang, abang percaya Paulus gak? Nah ini Abang mau tanya ini. Maksudnya Paulus penyesat Kristen itu gimana itu? Dalam konteks apa dia? Iya. Abang percaya Paulus? Percaya. Sejauh ini percaya. Percaya. Pak Dehe, kenapa tuh katanya? Paulus penyesat Kristen. Iya abangku. Gimana itu? Ya, kenapa dengan Paulus bang? Gimana kabarnya Paulus? Iya. Mulai. Yang saya mau tanya begini, maksudnya keuntungannya atau kerugiannya Paulus dia menyesatkan orang Kristen itu seperti apa itu? Apa keuntungannya gitu? Keuntungan bang? Nggak ada keuntungan bang. Hanya saja si Paulus ini kadang-kadang dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Saya kaget loh ayat yang Pak Dehe kasih tadi malam. Rupanya Paulus itu paling tinggi ya. Lebih tinggi Gimana daripada Tuhan rupanya Paulus itu. Iya, di Kisah Para Rasul 19 itu Tritunggal, Yesus Bapa baru Paulus. Di ayat 11 itu. Jadi begini Bang, saya ini kan sebenarnya apa ya saya belum sampai sedalam itu. Mungkin ayat-ayat itu mungkin belum pernah saya baca ataupun belum pernah saya pelajari. Makanya saya malam ini saya bertanya, Paulus penyesat Kristen itu keuntungannya apa, kerugiannya apa, dan tujuannya apa begitu. Nah, Iya, di karena sini judul ini judul yang gimana ya? Menurut aku aku jadi tertarik gitu. Ini seperti apa begitu? Bisanya seperti itu gitu. Jadi sedikit Pak Dehe ya. Nah, Sedikit. Saya jelaskan dulu sama abang ini. Bang, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu ajaran yang berbeda, Bang. Berbeda. Ajaran Yesus dengan ajaran Paulus ajaran yang berbeda. Nah, kebanyakan Kristen mengikuti Paulus. Bukan mengikuti Yesus. Nah, contoh nih ya, contoh. Bang, abang sekarang menyembah siapa? Menyembah Allah. Bukan Yesus. Allah dalam Tritunggal. Ya, benar. Abang menyembah Yesus. Benar. Menyembah Yesus. Sedangkan Yesusnya menyuruh menyembah Allah. Tuh. Terbukti kan? Ikut Paulus Anda berarti nyembah Yesus. Gitu. Tapi itu begini, yang saya tahu ini, Pak Ustadz, dalam esensinya kita menyembah Allah itu bukan berarti kita menyembah manusianya Yesus. Kita menyembah roh Allah yang
turun sebagai firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya kalau Allah itu langsung turun ke muka bumi ini, ya manusia tidak mampu melihat Allah karena tidak ada kesetaraan dengan Allah. Jadi dia menyerupai atau berinkarnasi menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia, menjadi seorang nabi. Itu yang saya pahami Pak Ustadz ya. Jadi makanya saya judul ini luar biasa nih bagi saya, judulnya. Terus gini, sedikit ya Pak Dehe, sebentar dulu. Jadi gini Bang, coba Anda lihat apa yang terjadi di kitab Anda gitu. Terjadi di kitab Anda. Dari segi kelakuan Yesus atau kehidupan Yesus. Kan katanya Kristen mengikut Yesus. Betul nggak? Benar. Nah, kebanyakan Kristen bukan mengikut Yesus, malah membangkang. Kristen lebih mengikuti Paulus. Abang, saya mau tanya. Abang sunat nggak? Sunat. Sunat atau kagak? Sunat. Nah, kalau sunat kata Paulus, Yesus nggak berguna buat abang. Kan itu nggak gara-gara Paulus ya Pak Dehe ya? Ajaran Paulus. Ajaran Paulus tuh. Iya, alasan Anda kesehatan kata Paulus, Yesus nggak berguna buat Anda. Di mana ayatnya? Kasih ya Pak Dehe ya. Nih, saya kasih ya, baik. 5. 2. Galatia 5, kita bacain aja ya. Ini Bang. Sesungguhnya, ya saya bacakan ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tuh. Itu kata Paulus tuh. Ngapain abang sunat? Gak berguna Paulus buat Anda sekarang Bang. Operasi dulu dah, pakai kulit ayam kayak tambahin, balikin gitu. Ayo. Ya masuk akal, oke, masuk akal. Makanya sesuai judul kata saya, Paulus penyesat Kristen gitu. Yesus sunat Bang di hari ke-8, udah betul Anda itu sunat. Tapi kata Paulus, bila kamu sunat, Yesus nggak berguna buatmu. Ayo, sepakat? Sepakat dia Pak Dehe. Itulah Bang. Makanya gini Bang ya, lebih baik apa yang dikatakan Yesus itu yang diikuti. Di kitab Anda itu Bang ada perkataan-perkataan Yesus. Kalau di aplikasi biasanya ditandain warna merah perkataan Yesus gitu. Jadi kalaunya bukan tanda merah itu bukan kata Yesus. Yesus itu seperti apa? Dia itu menegakkan hukum Taurat, menggenapi. Dia juga mengajarkan Tuhan itu Esa. Yesus itu dia bersunat Bang. Dan Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi gitu. Itu Yesus. Ajaran Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh Anda ke gereja. Yesus kagak pernah juga menyuruh Anda jadi Kristen. Makanya makanya kata Pak Dehe Paulus ini seperti apa Pak Dehe? Dia itu makanya pusing, ikuti. mulai pusing. Pak Ustadz, saya punya pertanyaan begini. Kalau memang teman-teman Muslim atau orang Muslim ya umumnya ya meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus itu adalah bagi kami sebagai Tuhan dan bagi umat Muslim mungkin sebagai Nabi. Nah, kenapa tidak diikuti? Sedangkan di dalam perkataan Yesus bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Barang siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, artinya tidak bakal ketemu Bapa kalau tidak melalui beliau gitu. Itu kalau dari saya dengar dari statementnya Pak Ustadz bahwa
harus mengikuti ajaran Kristus atau Nabi Isa. Sekarang Iya. saya tanya, nah, orang Muslim mengikuti itu ajaran Nabi Isa. Mengikuti, Bang. Contoh nih ya. Contoh gini. Yesus bersunat. Saya umat Muslim juga sunat. Yesus nggak pernah contohin makan babi. Kami juga haram makan babi itu. Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Saya sembah itu Allah. Saya esakan. Terus kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 nomor 3 itu. Ya kita sembah Allah. Karena Yesus menyuruh menyembah Allah. Kan kayak gitu. Makanya yang diajarkan Yesus malah Islam yang mengerjakan. Ya benar sih sebenarnya, abang akui juga, abang mengakui Ustadz ya. Memang teman-teman Muslim ini atau teman-teman Islam ini, abang lihat lebih banyak menjalankan hukum-hukum perintah Taurat. Contoh, jangan makan babi, jangan makan bangkai, dan aturan-aturan yang lain lah, hampir mirip dengan di Taurat itu ya. Abang akui seperti itu. Kami akui, Bang, Yesus itu orang benar dalam Islam. Nabi Isa itu orang benar. Dia bukan anak hasil zina seperti yang dikatakan oleh Yahudi. Kami memuliakan dia. Dia adalah orang yang benar. Dia adalah utusan Tuhan. Itu Nabi Isa atau Yesus. Itu kami dalam Islam. Dia itu orang yang benar. Dia adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai ajarannya pun terekam dalam Al-Quran kami, gitu. Dia kan diutus untuk Bani Israel. Diutus untuk Bani Israel. Di Matius 15 nomor 24 di kitab Anda, aku diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu ada di Al-Quran saya. Nabi Isa kayak gitu. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Dia diutus untuk Bani Israel. Makanya kami akui Yesus itu orang benar, gitu. Cuma ada yang membelokkan ajaran dia. Nah, gitu. Terus apa kata Yesus di Lukas 4 nomor 8? Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, Tuhan Allahmu, kepada Dia saja engkau berbakti. Itu terekam juga di Al-Quran kami, Bang. Dia memerintahkan Nabi Isa itu terekam memerintahkan untuk menyembah Allah. Quran surah Az-Zukhruf ayat 64. Quran surah Maryam ayat 36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Kata Nabi Isa, menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, itu adalah jalan yang lurus. Makanya saya akui, Yesus itu akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel di saat itu, betul. Kami akui. Kami enggak menyangkal gitu. Betul, di zamannya itu untuk Bani Israel. Dan dia orang yang benar. Makanya ibu kami muliakan dalam Islam. Ibunya, nama surah di Al-Quran kami Maryam. Tuh, ibunya pun dimuliakan oleh Al-Quran. Jadi kalau Yahudi menuduh dia anak haram. Kalau Kristen menuduh Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Kami enggak. Kami malah memuliakan dia. Dia tidak dibunuh. Dia tidak disalib. Dia orang benar gitu. Dia orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, kepada ibunya. Terus dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan, menyuruh menyembah Tuhan yang mengutus dia. Kayak gitu. Sama dengan Al-Qur'an saya. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza shiratum mustaqim. Sama gitu. Jadi wa ilahukum ilahu wahid itu, Bang, sudah berlaku sejak dulu. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Mau Tuhannya Nabi Musa, mau Tuhannya Abraham, mau Tuhannya Yesus, mau Tuhannya Islam, Nabi Muhammad. Tuhan yang satu. Bukan Tuhan yang sama ya, tapi Tuhan yang satu gitu. Gitu, Bang. Nggak ada para nabi itu konsepnya itu Tritunggal atau Yesus mengajarkan Tritunggal. Nggak pernah ada, Bang. Nggak pernah ada. Yesus berkata, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Di dalam Al-Quran kami,
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Para nabi udah semenjak dulu gitu menyuarakan Allah itu esa. Terus kata para nabi, ya Tuhannya itu tidak dapat dilihat. Coba Anda buka kitab Nabi Musa, Keluaran 33, nomor 20. Di situ dikatakan lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Siapa yang memandang wajahku, maka dia akan mati. Tuhan gak bisa dilihat. Yesus pun juga ngomong kayak gitu. Yesus, kata Yesus ya di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Tuhan itu kan menurut Yesus tidak bisa dilihat dengan mata. Bukan berarti nggak ada. Mata kita yang terbatas, Bang. Kita ini mata terbatas. Bukan Tuhannya yang nggak ada. Dia nggak kelihatan, dia gaib. Gitu. Makanya di Al-Quran kami, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam juga dikatakan tidak dapat dilihat dengan mata. Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Dia itu tidak dapat dilihat dengan biji mata. Tuhannya para nabi itu enggak perlu dengan makhluknya gitu. Tuhan para nabi itu enggak kelihatan dia. Sejak zaman Abraham dulu. Terus ritualnya. Sebentar ya Pak Deha ya. Ritualnya juga. Bang, ritualnya nih ya, nih ambil rekamannya nanti buat Anda buka-buka referensinya, silahkan Anda cari gitu ya. Ritualnya pun sama Bang. Para nabi itu satu mengajarkan ritual apa itu? Cara menyembah Tuhan yang benar. Hanya satu ritual. Apa itu? Yaitu sujud. Abraham di kitab Anda tuh. Di kitab Anda dalam Kejadian 24 nomor 52. Di situ Abraham sujud dia ke tanah. Dahinya ke tanah. Habis itu ya berlalu masa zaman Abraham, zaman Nabi Musa. Nabi Musa pun dalam Keluaran 34 nomor 8, Nabi Musa sujud dahinya ke tanah. Itu pun juga di Al-Quran ada. Abraham sujud di mana? Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Abraham sujud. Nabi Musa sujud di mana? Toha 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Mereka sujud Nabi Musa. Habis itu Daud dalam 1 Tawarik nomor 29. Satu Tawarik pasal 29 nomor 20, Daud dengan jemaatnya itu sujud ke tanah menyembah Tuhan. Dahinya ke tanah. Gitu. Lanjut lagi ke zaman Ezra. Makanya saya bilang di Nehemia 8 nomor 6. Ezra itu cara ibadahnya menyembah Tuhan, mengangkat tangan sambil berkata Allah Maha Besar, lalu diikuti amin amin, lalu dahinya mereka sujud ke tanah. Itu ritual para nabi itu. Para nabi semua yang ngajarin. Habis itu Yesus ngajarin kayak gimana Yesus? Di Taman Getsemani. Taman Getsemani. Yesus dia berdoa semalam-malaman dan dia sujud. Sujud mukanya sampai ke tanah untuk meminta kepada Tuhan. Makanya ritual kami umat Islam sekarang itu sujud Bang. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu sujud ritual kami. Makanya di dalam Quran surah As-Sajdah di ayat 15 Bang ya. Nih saya jelaskan sama Abang rincian ajaran Nabi itu satu aja gitu. Semuanya sama. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila mereka mendengarkan firman Tuhan, Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, termasuk kami, Nabi Muhammad, semuanya sujud dahinya sampai ke tanah. Kami nggak menyombongkan diri gitu. Nah, itu ajarannya. Tuhannya kagak kelihatan, kagak berbentuk, ya kagak kelihatan dengan mata. Terus ritualnya juga sama, sujud, gitu. Nggak ada ke gereja atau joget-joget, nggak ada Bang. Nabi Isa itu sujud Bang ya, Nabi Isa itu sujud juga ada dalam Quran. Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah
Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia akan melaksanakan sujud sepanjang hidupnya. Gitu. Jadi para nabi itu sujud bang, ajarannya sujud ke tanah. Sujud itu bentuk penghambaan kita kepada Tuhan semesta alam. Yang bentuk rasa syukur kita diciptakan gitu. Diciptakan, kita bisa menghirup napas, kita punya harta, kita punya semuanya di dunia ini. Rasa syukur kita dengan cara sujud. Seperti para nabi. Gitu. Gak ada para nabi mengajarkan nyanyi-nyanyi atau joget-joget. Gak ada. Gitu bang. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini saya mau tanya lagi Pak Ustadz. Apa namanya? Saya kan sering lihat di YouTube juga, sering lihat bahwa orang Islam itu menyembah batu hitam. Itu gimana tuh Ustadz? Ini saya tanya Pak Ustadz. Ini saya nggak mau tanya ke yang lain yang bukan ahlinya. Saya mau tanya sama ahlinya. Karena biasanya ahlinya yang bisa menjawab. Karena banyak orang kalau pandangan orang Kristen itu bahwa orang-orang Islam itu menghadap ke Ka'bah, sujud 5 kali, sholat 5 kali, itu mengarah ke Ka'bah, itu menyembah batu hitam. Itu gimana? Apa itu berhala, Pak Ustadz? Karena di dalam Kekristenan itu kita harus menjaga kekudusan. Kekudusan dalam arti kita tidak boleh menyembah seperti batu, gunung, dan lain-lain sebagainya. Nah itu gimana itu Pak Ustadz? Abang kemakan hoax berarti. Nggak ada umat Islam itu nyembah batu, nggak ada bang. Nggak ada ayatnya umat Islam disuruh menyembah batu di Ka'bah tuh nggak ada. Itu cuma tuduhan. Lalu ngapain di Ka'bah itu? Di Ka'bah itu bang, kayak gini, ya ada perintahnya agar kita menghadapkan wajah ke Ka'bah itu, bukan nyembah Ka'bahnya, bukan nyembah Ka'bahnya, bukan gitu. Wa min haitsu kharajta, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Quran surah Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Menghadapkan aja, supaya apa? Supaya rapi seluruh dunia kami arahnya di bangunan itu gitu. Bukan berarti bangunan itu disembah, enggak. Supaya seragam ibadah kami semuanya. Gitu. Tuduhannya kan umat Islam mencium batu, menyembah batu. Enggak ada dalilnya bang. Saya kemarin bang ya, nggak ada tuh ke Arab saya nyembah batu saya sembah-sembah, nggak ada. Atau mencium batu Hajar Aswad kemarin, alhamdulillah saya sempat gitu. Sempat. Batu Hajar Aswad saya cium. Bukan berarti kami mencium itu menyembah. Masa abang mencium istri abang menyembah? Abang mencium istri. Tuh. Berarti abang menyembah istri gitu. Itu cuma arah bang. Jadi arahnya ke arah kiblat, bukan kotak hitam Ka'bah itu atau batu itu yang Tuhan, bukan. Itu hanya sebagai pemersatu umat Islam di seluruh dunia agar arah ibadahnya ke situ, gitu. Jadi itu kalaunya abang mendengar Islam itu nyembah batu, tuduhannya nggak ada dalilnya bang, nggak ada, itu tuduhan. Berarti itu tuduhan Pak Ustadz ya, bukan menghadap ke sana tuh menyembah batu Hajar Aswad atau mungkin Kan. Allah harus ada di sana gitu ya, bukan berarti gitu ya Ustadz ya? Enggak, iya. Masa kalau saya nanti sholat menghadap HP, saya sujud depan HP, disebut nyembah HP ya saya? Kan enggak gitu. Itu adalah arah ibadah aja bang. Kiblat namanya kalau dalam Islam. Yahudi kan punya kiblat juga, tembok ratapan tuh. Nah ini lagi bang, Pak Ustadz, mohon maaf ya. Kalau ini mohon maaf, saya tanya Pak Ustadz ya. Di Al-Quran kan ada dikatakan bahwa kami yang menurunkan atau kami yang memerintahkan. Itu kata kami itu gimana Pak Ustadz? Setahu saya kan Islam ini kan menekankan di tauhid. Tauhid itu kan artinya satu, esa. Nah, sedangkan ada kata kami, dan saya lihat begitu. Jujur Pak Ustadz, saya sudah punya Al-Quran sekarang ya Pak Ustadz ya. Itu ada banyak kata-kata kami itu Pak Ustadz. Itu seperti apa itu Pak Ustadz?
Tapi kalau kata kami ini, kalau kita lihat di artinya bahasa Indonesia kan banyak ini, ada sekian orang lah gitu ya. Itu maksudnya kata kami itu seperti apa? Apakah itu Allah sendiri atau kami banyak begitu? Gimana ini Pak Ustaz? Kata kami bukan berarti Allahnya banyak. Bukan bang. Itu dari segi bahasa, penggunaan bahasa Arab nahnu, kami. Ah, yang dimaksud dengan kami di situ bukan berarti Allahnya berbilang-bilang, banyak Allah gitu, enggak. Contoh kayak gini. Presiden Indonesia Pak Prabowo, beliau berpidato, kami akan mengutus TNI ke Kalimantan. Apakah ketika Pak Prabowo memakai kosakata kami, Pak Prabowo-nya jadi banyak? Kan enggak. Enggak. Itu maksudnya. Jadi ya di Al-Quran itu kosakata kami artinya Allah itu melibatkan kemuliaannya, melibatkan makhluk-makhluknya gitu. Bukan berarti Allahnya banyak. Sama seperti presiden tadi, kami akan utus TNI ke Kalimantan. Kami, kata Pak Prabowo. Kami. Padahal Pak Prabowo-nya sendiri aja. Satu aja. Tapi apa? Dengan kekuasaan dia, dengan prosedur dia, ya, dengan TNI. TNI dikirimnya ke Kalimantan. Disebut Pak Prabowo, kami semuanya gitu. Sesuai dengan bahasa Arab tadi. Jadi kami menciptakan langit dan bumi. Ada proses artinya. Bukan berarti kami itu Tuhannya banyak. Ya. Jadi bang, kalau di Al-Quran itu lucu bang. Lucunya kenapa gini? Kalaunya masalah yang lain-lain sering memakai kata kami kan. Ya, benar. Tapi kalaunya untuk masalah ibadah, penyembahan, gak pernah pakai kata kami. Sembahlah kami. Gak ada. Cari aja di Al-Quran. Tapi sembahlah aku. Wa ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Maka menyembahku adalah jalan yang lurus, kata Tuhan semesta alam. Gitu. Menyembahku, sembahlah aku. Gak ada sembahlah kami di Quran tuh, gak ada. Gak pernah ada gitu. Jadi kalau kata kami itu ya bukan berarti Allahnya banyak, tapi dia melibatkan makhluk-makhluknya dan prosesnya gitu bang. Itu penggunaan bahasa. Jadi seperti itu. Luar biasa Pak Ustaz. Ya. Makanya tadi saya bilang saya harus bertanya kepada ahlinya. Kalau saya bertanya kepada orang-orang bukan ahlinya, mungkin saya bingung-bingung juga kan. Saya rasa penjelasan Pak Ustadz sudah, ya bagi saya masuk di akal. Tapi saya belum kepikiran Masuk akal. apa mau hijrah lah atau apa mungkin belum. Masih belajar Pak Ustadz. Ya, Tapi ini nggak sudah apa-apa. terjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala Sudah terjawab apa-apa, sudah terjawab apa mungkin yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan saya selama ini. Karena yang saya tahu Islam ini kan menekankan tauhid, terus di Al-Qur'annya kok ada kata kami. Nah, sekarang saya sudah ketemu jawabannya, jawaban yang cerdas dari Pak Ustadz. Dan ini lagi Pak Ustadz ya. Ini mohon maaf Pak Ustadz ya, jangan tersinggung Pak Ustadz ya. Jangan tersinggung. nggak apa-apa. Ada enggak Pak Ustadz ayat yang di Al-Quran itu menjamin keselamatannya Nabi Muhammad? Seperti yang dikatakan oleh di dalam Alkitab kami atau di dalam Injil bahwa Tuhan Yesus Kristus itu atau Nabi Isa itu dia sudah pasti masuk surga karena dia datang dari surga pulang ke surga. Nah, kalau di Islam ini apakah ada jaminan dari Allah itu bahwa Nabi Muhammad ini langsung dihisap atau diangkat ke surga, tidak melalui mendoakan dia biar beliau masuk surga begitu. Ini bagaimana nih Ustaz? Iya, banyak bang ayatnya. Ya, orang beriman itu, ya orang beriman itu masuk surga banyak ayatnya di Al-Quran. Ribuan gitu, ribuan ya. Iya, ratusan gitu orang beriman. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan beliau orang yang beriman, utusan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti menjamin surga untuknya.
Nah, kayak gitu. Terus jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Islam apakah juga ada? Ada. Dalam Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Gitu. Ah, gitu, Bang. Balasannya apa? Balasannya jannah yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi seperti itu. Ada jaminannya kalau dalam agama Islam. Ada. Terus Nabi Muhammad pun juga ada menjamin, Bang. Menjamin masuk surga. Mana itu? Di ayatnya ada apa, Ustaz? Saya bukakan ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ini. Bang. Nih, saya langsung terjemahnya aja, nggak apa-apa ya, Bang ya. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Itu kata Nabi Muhammad. Iya. Kata Nabi Muhammad, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan itu apa? Yang tidak mau mengikuti ajaran Islam. Maksudnya disuruh sholat kagak mau sholat. Kayak gitu. Disuruh baik sesama manusia malah jadi penjahat. Atau enggan masuk surga orang kayak gitu. Ada kan, Bang? Jaminannya? Dijamin, Bang, semua. Dijamin dalam Islam itu. Makanya, Bang, saya tampilkan kepada Anda kan tadi di kitab Anda yang Anda imani di dalam kitab Kristen, para nabi itu tetap satu ajarannya itu, yaitu ritualnya sujud, Tuhannya kagak kelihatan, ya, kagak pernah nongol Tuhannya. Mungkin Abang ada nggak terbesit di pikiran Anda itu, kenapa Tuhan itu tidak terlihat? Ada. Kira-kira apa alasannya? Jadi saya begini, Bang, Pak Ustadz sebenarnya. secara logika, ini logika pribadi ya. Saya tidak mau ke dogma atau ke ini. Ini pemikiran saya. Sebenarnya lebih masuk akal itu kalau secara kayak ketuhanan, istilah ketuhanan dalam Islam lah, artinya itu lebih masuk akal karena Allah itu tidak mesti harus bagaimana begitulah. Tapi di lain sisi ya, saya juga meyakini bahwa Allah itu tidak terbatas. Dia mau jadi apa saja bisa gitu. Itu yang saya pikirkan. Sampai pemikiran Abang kalau jadi, mohon maaf Bang ya, ini cuma nanya ya. Jadi hewan bisa Tuhan? Bisa, karena Allah tidak terbatas. Nah. Baik Bang, gini. Mari saya ajak berpikir ya Bang ya. Pakai logika kita. Ini pakai logika ya. Saya dan kamu ya Bang ya. Itu sama-sama manusia kita ya. Kalau kita makan nasi di restoran itu pantas nggak kita makan nasi, Bang? Pantas. Pantas kan? Memang makanan kita nasi ya. Oke? Tapi pantas nggak kalau kita makan kotoran? Padahal kita bisa aja menyuapkan ke mulut kita kotoran itu. Nggak pantas kan? Tidak pantas. Kita ciptaan Tuhan aja, Bang. Ciptaan Tuhan nih, saya dan Anda. Ada yang tidak pantas bagi kita. Apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan, Bang. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Gak pantas Tuhan itu diseret-seret manusia. Gak pantas Tuhan itu mati. Gak pantas pula Tuhan itu sampai ditendang, diludahi. Gak pantas.
Jadi nggak pantas Tuhan itu jadi manusia dia. Bagi kita yang manusia ada nggak pantas, begitu juga Tuhan nggak pantas dia jadi manusia. Betul nggak? Ya, kalau secara logika berpikir Artinya, betul. artinya bang apa? Artinya abang apa? Kata Anda Tuhan bisa jadi hewan, nggak pantas. Tuhan bisa jadi manusia, nggak pantas, karena kita ini makhluknya gitu. Ah, nggak pantas Tuhan jadi manusia. Jadi seperti itu. Kalaunya bisa apa saja, betul bang. Bisa apa saja betul. Tuhan bisa apa saja, tapi nggak pantas untuk dia. Sama kayak kita. Kita bisa makan kotoran itu, kita bisa menyuapkan ke mulut bisa gitu. Tapi nggak pantas buat kita. Gitu pula Tuhan. Bisa dia mau jadi apapun, tapi nggak pantas buat dia. Ah gitu. Benar-benar. Itu logikanya. Jadi yang salah Ada lagi di yang ditanyakan. kalau menurut Pak Ustadz, yang salahnya di mana? Di Paulus menyesatkan di sini letaknya. Paulus menyesatkan. Kalau itu Pak Dehe aja, Pak Dehe. Begini Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Ini Pak, ini panjang lebar ini Pak Ustadz ya, buang-buang waktu ya. Tapi ini namanya belajar Pak Ustadz ya. Ya. Pak Dehe, Pak Dehe ini kalaunya Paulus demen Pak Dehe. Saya serahkan ke Pak Dehe kalau urusan Paulus. Boleh. Enggak Pak Ustadz, kita nanti kita ke soal Paulus. Ini gini Pak Ustadz. Jujur Pak Ustadz, saya ini orang Dayak. Saya ini orang Dayak, Dayak Benua. Saya Dayak Pendalaman Pak Ustadz. Jadi saya suku paling dalam di Kalimantan. Di Saya Kalimantan juga. Di mana itu? Saya di Kutai Barat, Kubar. Oh, saya Kalsel. Oh, Kalsel. Orang Banjar Pak Ustadz ya. Banjar. Oke, Lanjut. Pak Ustadz. Masih saudara. Banyak saya lihat begini Pak. Banyak saya lihat apa namanya? Tapi ini agak sensitif Pak Ustadz. Gimana? Boleh atau tidak Pak Ustadz? Enggak apa-apa. Kan di Al-Quran itu ada mengatakan bahwa agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Kalau saya lihat di situ, ayat itu berbicara kepada orang Nasrani atau kepada orang kafir. Nah, di lain sisi, ada juga di Al-Quran itu mengatakan bahwa Tuhan kita, Tuhanmu, sama. Dan itu juga berbicara kepada orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Kenapa di lain sisi Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan kita beda, agama kita beda, sembahan kita beda, tapi di lain sisi Allah juga mengatakan Tuhan kita sama. Nah, ini gimana ini Pak Ustadz? Cuman saya nggak tahu di Al-Quran di mana, cuman saya pernah baca di artikel Pak Ustadz. Jadi gini Bang ya. Saya bukakan aja ayatnya ya, biar Anda langsung baca. Al-Kafirun itu. Ntar. Al-Kafirun. Nih. Ya. Nih Bang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Oke? Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Terus, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Terus, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Terus, untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Ya. Jadi, Itu gimana itu Pak Ustadz? kalau Tuhan itu satu, saya sepakat. Tuhan itu satu yang menciptakan langit dan bumi. Tuhannya para nabi, Tuhan Abraham, Tuhan Musa, Tuhan Nabi Daud, Tuhan Salomo, Tuhan Ezra, Tuhannya Yesus, termasuk Tuhan saya, Tuhannya Nabi Muhammad. Satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Satu. Tapi nggak bisa kita dalam beragama kita sebut sama. Karena apa? Konsep ketuhanannya beda. Gitu.
Kalau di Kristen kan, di Kristen ada Tritunggal. Kalau kita di Islam, tauhid, mengesahkan Allah gitu. Jadi nggak bisa kita sebut bahwa Tuhan kita sama. Tapi kalau kita sebut Tuhan kita satu, itu baru betul. Tuhan kita itu satu. Kalau Tuhan kita sama, nggak mungkin bang. Berarti Karena kan di beda, Kristen Tuhannya katanya Tuhannya di Kristen kan menjelma menjadi manusia. Mohon maaf ya, kayak gitu ya. Nah, benar. Nggak sama dengan umat Islam. Tapi yang sebenarnya Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya para nabi, termasuk Tuhan Anda, Tuhannya Pak Dehe, Tuhan saya, Tuhannya umat Islam, termasuk Tuhannya Nabi Muhammad, satu. Gitu. Lalu bagaimana kita mengetahui Tuhan itu? Tadi kan saya udah bilang sama Anda, Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Udah, pilih dulu agama yang mana Tuhannya kagak kelihatan. Kira-kira agama apa? Agama Islam. Islam. Udah, pilih dulu itu. Tuhan para nabi nggak kelihatan. Pilih dulu agamanya nggak kelihatan. Lalu alasannya kenapa nggak kelihatan, Bang? Karena itulah bentuk keadilan. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, Tuhan nggak nongol depan mata kita. Itulah bentuk adilnya, semua manusia tidak dapat melihatnya. Kalau dia nongol, Bang ya, nongol, kasihan orang buta. Nggak adil dia. Kan gitu? Jadi makhluknya ini mau buta atau tidak, dia nggak nongol. Adil dia terhadap orang buta, termasuk adil kepada orang yang melihat gitu. Itu bentuk keadilan. Kenapa dia tidak terlihat? Itulah bentuk keadilannya kepada makhluknya, kepada manusia gitu. Itu Jadi kalau ada tuh, itu ada kenapa? ayatnya mengatakan seperti itu, Pak Ustadz. Itu ada ayatnya mengatakan seperti itu. Tuhan tidak terlihat. Nah, maksudnya adilnya Tuhan itu dia tidak terlihat gitu supaya manusia itu adil. Itu. Oh, supaya dia maha adil. Ada banyak alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, tuh. Bukankah Allah Tuhan yang adil? Ada ayatnya. Makanya dia nggak nongol. Kalau dia nongol, Bang, kalaunya nongol pasti bukan Tuhan. Karena nggak bakal adil Tuhan yang nongol. Ibaratnya nih ya, Bang ya, ada Tuhan nongol di satu daerah ya, di satu daerah. Satu daerah pada abad tertentu, lalu dia beberapa tahun saja di situ. Mana keadilan dia untuk seluruh manusia? Kalau dia adil, dia nongol, harus tunjukin dirinya itu sama seluruh manusia. Baru bisa disebut adil, kan gitu. Atau Ya. sama sekali nggak nongol gitu. Paham, Pak Ustadz. Sampai di sini saya sudah paham penjelasan Pak Ustadz. Sudah jelas. Sama ini lagi Pak Ustadz. Aduh, luar biasa nih Pak Ustadz, ini sudah bisa menjawab pertanyaan undang connect saya nih Pak Ustadz ya. Ini lagi Pak Ustadz ya. Pada sabar ya, pada ya. Kan ada di Al-Quran itu dikatakan bahwa semua umat muslim akan mendatangi neraka itu. Maksudnya mendatangi itu dia masuk ke neraka dulu atau seperti apa itu Pak Ustadz? Nah ini saya kan sebagai orang Kristen tentu kita sangat menghindar yang namanya neraka. Jangankan satu hari ya. Jangankan 1 tahun. 1 hari aja kita nggak tahan di api. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Itu kok bisanya harus datang ke neraka dulu nih? Gimana nih Pak Ustadz? Baik, Bang, kalau Abang mendatangi kubur, masuk kubur nggak? Enggak lah Ustadz. Ya, yang enggak kan? Atau Abang mendatangi laut, masuk laut Abang? Enggak Pak Ustadz. Enggak. Ya gitu maksudnya. Mendatangi neraka. Belum tentu masuk neraka. Gitu. Artinya apa? Tergantung perbuatan kita aja lagi gitu. Mendatangi itu bukan masuk. Bukan semua. Kalau Anda mengatakan mendatangi itu
masuk, salah bang. Mendatangi kubur. Masa Anda masuk kubur? Kan nggak mendatangi neraka, ya juga seperti itu. Mendatangi neraka. Itu ada sebabnya bang. Di situ ada jembatan Sirot. Kalau menurut ilmu tafsir, jembatan Sirot, Sirotol Mustaqim gitu. Jadi itu penentuan dari amal yang kita kerjakan di dunia. Kalaunya banyak jahatnya, udah kecebur ke neraka. Kalaunya dia takwa, maka dia bisa melewatinya. Gitu. Jadi kosakata mendatangi itu ya bukan masuk. Jadi di situ bang tidak kenal agama juga. Ini ayatnya, saya kasih tahu sama Anda. Yang Anda bawa itu Quran surah Maryam ayat 71. Nih, saya jelaskan kepada Anda sedikit bang ya. Ya. Nih, mari kita buka Maryam 71. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Lanjut. Kemudian kami akan menyelamatkan. Ada yang diselamatkan Tuhan bang. Orang-orang yang bertakwa. Siapa nih yang bertakwa? Kita cari ya. Siapa nih yang diselamatkan nih? Nih, kita cari ayatnya bentar. Iklan bentar ya bang ya. Aplikasi Quran kok ada iklan. Aduh, sabar ya. Siapa Ustaz? Jadi kita cari siapa yang bertakwa. Yang diselamatkan tadi siapa? Ini bang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tadi Allah menyelamatkan yang bertakwa ya, betul? Ya, betul. Ya, bertakwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi yang mendatangi neraka tadi Allah menyelamatkan umat Islam. Gitu bang. 71. Bentar ya Maryam. Jadi yang di sini maksudnya kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa, kami akan menyelamatkan orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Berarti yang datang Jawab. itu bukan, berarti yang datang ke sana itu tadi bukan cuma orang Islam aja, artinya seluruh manusia gitu. Seluruh manusia. Yang Islam difilter. Gitu. Yang Islam ditolong karena imannya, karena perbuatannya. Gitu, Bang. Logis kan kalau saya jelasin? Logis Pak Ustaz. Ada lagi? Iya, jadi pertanyaannya terjawab Pak Ustaz. Artinya pertanyaan terjawab dan apa yang Pak Ustaz paparkan, apa yang Pak Ustaz katakan itu masuk juga di logika saya. Masuk. Tapi masih banyak Pak Ustaz yang mungkin saya perlu pertanyakan. Enggak apa-apa, Bang. Semoga saya hanya mendoakan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi Anda hidayah. Mungkin satu malam enggak cukup Pak Ustaz ya. Mungkin di lain waktu kita bisa jumpa lagi Pak Ustaz ya. Saya pengen belajar juga Pak Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz. Saya follow ya Bang ya. Saya follow ya. Oke. Terima kasih ya Pak Ustaz atas pencerahannya Pak Ustaz ya. Ini Sama-sama. sudah menjawab sebagian yang saya ketahui, mungkin kalau di Kristen ya sisi buruknya orang Islam begitu. Jadi tapi saya juga tidak serta-merta menelan mentah-mentah juga. Ini pasti ada apa gitu kan. Masih mau belajar gitu supaya sebenarnya tidak seperti itu. Makanya saya unek-unek saya itu saya pengen tanya kepada ahlinya, bukan tanya kepada yang tidak tahu-tahu apa-apa Pak Ustaz. Nanti malah kita terjerumus gitu ya.
Oke, terima kasih Betul. Pak Ustadz, Pak Dewar ya. Sama-sama. Mohon maaf kalau Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi Anda hidayah, Bang ya. Saya doakan untuk Anda. atau pertanyaan saya mungkin menyinggung teman-teman muslim. Bukan Bagus. maksud saya menyinggung, saya tidak pernah Pertanyaan menyinggung. bagus. Terima kasih Pak Ustadz ya atas pencerahannya sekali lagi. Sama-sama. Saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman muslim yang nonton Pak Ustadz. Kalau perkataan saya, mungkin pertanyaan saya mungkin ada yang menyinggung atau ada tidak enak di hati, di pikiran dan segala macam. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak Ustadz. Terima kasih. Saya pamit dulu Pak Ustadz ya. Luar biasa Pak Ustadz malam ini. Selamat malam. Terima kasih Selamat Bang. malam Ya. Pak Ustadz. Selamat malam. Iya. Bukan pasien Pak Deher rupanya. Iya.